7 hari 7 malam berturut-turut. Setiap tidur aku mimpi ada di depan mukaku banget begini. Terus ada juga yang di toilet itu nemuin bungkusan tisu magic. Si babysitter itu bilang, "Bapak nggak sama siapa-siapa, Bu. Bapak sama aku." Dia ini memang sengaja dibikin untuk benar-benar habis. Masa dia suruh darah dagingnya dia sendiri untuk mati? Jadi Mbak Tari ini pasangannya terkena pelet banyu suci. Makin hari makin aneh kelakuan babysitternya itu. Kayak gimana? Apalagi waktu, "Kok ini babysitter tuh mau pinjam mobil ibu atau mobil bapak?" Kata dia gitu. Ternyata pas aku keluar rumah 1 minggu kemudian dibeliin mobil. Nah, malam ini kita kedatangan di studio seorang perempuan yang akan berbagi tentang kisah yang dialaminya. Kita akan mendengar suara perempuan yang tersakiti. Namanya Tari. Kita panggil Tari karena kita menjaga sebuah privasi yang nanti akan dia paparkan tentang kisah kehidupannya. Tapi sebelum lanjut itu, saya mau perkenalkan ada Kak Yesi Dayak. Dia seorang spirit consultant. Dialah yang membawa Kak Tari ini untuk berbagi kisah perempuan-perempuan yang tersakiti. Dan ada spiritual Kidemang. Nanti Kidemang akan mungkin mencoba menerawang kebatinan hal-hal gaib yang mungkin dialami oleh Tari. Nah, kisahnya seperti apa kita lanjut aja nih, bincang nih. Malam Kak Yesi ini. Malam. Ini cerita gimana nih bawa seorang klien Kak Yesi ya berarti ya? Iya, betul. Dan Kak Yesi adalah seorang spiritual consultant, Tarot reader juga. tarot reader Iya. juga. Dan Kak Yesi datang ke Ganjil karena dia memaparkan pengen berbagi kisah inspiratif ya Iya, tentang betul. perempuan-perempuan yang tersakiti ini seperti Kak Tari ini. Iya. Nah, mungkin gimana sih nih? Ceritanya apa sih? Singkat cerita ya. Singkat ceritanya begini. Kak Tari ini datang ke saya kurang lebih setahun yang lalu, konsultasi berawal dari reading tarot. Dalam konsultasi reading tarot itu menceritakan secara detail apa yang dialami dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, yang menurut saya sangat tragis. Bagaimana seorang istri mengalami yang namanya perceraian dengan tidak lazim. Ya, karena saya melihat secara energi spiritual pun, karena yang merebut suaminya ini adalah babysitter yang mengasuh anak-anak di rumah, gitu ya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan dia kurang lebih 2 tahun ini sangat terpuruk. Kemudian saya pribadi sangat empati sebagai perempuan, gitu ya. Saya banyak juga menerima konsultasi dari Mbak Tari di luar ya, karena saya udah menganggap dia sebagai sahabat saya, adik saya, gitu ya. Jadi keluh kesah dia selama 2 tahun ini saya banyak tahu. Dan kita berbagi pengalaman ini untuk berbagi kepada perempuan-perempuan Iya, betul. di penonton Ganjil ya, bahwa Iya. ada kisah yang dialami Kak Tari ini, seorang istri yang direbut suaminya oleh seorang babysitter. Kita lanjut aja nih mendengar ceritanya nih Kak. Iya. Kak Tari, apa kabar? Baik. Mungkin bisa dijelasin, diceritain dari awal pernikahannya, dari awal ketemu sampai ada belenggu-belenggu rumah tangga yang Kak Tari merasa tersakiti. Kalau dari awal pernikahan sampai sebelum cerai kemarin, ya namanya rumah tangga ada ribut sih pasti ada. Pasti rumah tangga siapapun juga pasti ngalamin naik turunnya kan. Dia nggak sekali 2 kali sih, maksudnya kita ribut, tapi nggak pernah setega itu. Mantanku nggak pernah setega itu dan nggak pernah sekeji yang kemarin itu. Menurut aku itu kejam ya. Karena lukanya itu sampai hari ini aku nggak bisa
nggak bisa lupain semuanya. Duka masih tersimpan ya. Masih. Ceritain dong pernikahannya tahun berapa dan apa yang dialami oleh Kak Tari sendiri. Sebelumnya sih ya, pernikahan aku ya dibilang baik-baik ya baik-baik pasti. Dibilang ada ributnya pasti ada ributnya, namanya rumah tangga. Itu tuh kejadian ini tuh cepat banget, kejadian cerai aku tuh cepat banget. Tahun 2023, 2022 itu kami masih jalanin program hamil. Oke. Pernikahan kakak dari tahun berapa? 2020. 2020 menikah. Oke. Tahun 2022 kakak menjalani program hamil. Oke, lanjut. Sebenarnya program hamil itu dari 2021, tapi kita ada jeda di nanti lagi deh. Terus 2022 itu dia ada rezeki kan, di akhir tahun dibilang ayo kita mulai lagi. Kebetulan pada saat itu akhir tahun gagal. Aku tuh udah program hamil aku tuh dari inseminasi, dari terjadwal sampai yang terakhir itu IVF. IVF itu di bulan Desember gagal. Nah, rencananya aku mau transfer lagi di bulan Januari. Tapi saat itu aku bilang sama dia aku mau istirahat dulu aja. Terus aku mau dan aku juga berdoa gitu ya. Aku pasrahin dulu deh gitu kan. Kalau memang belum waktunya ya udah deh gitu, pasrah. Ketika aku benar-benar sepasrah itu, tiba-tiba habis Lebaran 2023 deh, aku hamil. Aku juga taunya hamil itu udah masuk ke 6 minggu. Itu masih baik-baik aja ya. Rumah tanggaku masih baik-baik aja. Sama dia juga baik-baik aja. Dan kan kita kan memang program, jadi dia seneng. Gitu. Tiba-tiba lah, bener-bener tiba-tiba banget ya ini ya. Pas aku masih hamil juga, ya aku nangis boleh gak sih? Jadi aku tuh selama aku hamil, aku minta tolong saudaraku ya untuk nemenin aku di rumah. Memang sih ada mbak-mbak yang lain, ada orang-orang lain juga ada. Cuma aku pengen ditemenin sepupuku karena supaya gantiin kontrol yang lainnya kalau aku nggak sanggup ngapa-ngapain gitu. Satu hari aku duduk di bawah sambil nungguin mantanku turun di kursi bawah tuh ya, mau masuk ke mobil. Terus aku cium wewangian, sepupuku sih yang cium, saudaraku cium wewangian di tangga. Dia bilang, coba sini deh gitu kan. Dia teriak-teriaknya bikin panik Kak, gitu, bikin panik. Kenapa? Coba sini dulu, diri di sini, dia bilang gitu. Di tangga tuh ya, di tangga di lantai 2. Nyium nggak, dia bilang gitu, wangi-wangian itu. Cium, coba sini. Terus dia tuh udah teriak-teriak lagi, saudaraku tuh memang orangnya heboh Wangi banget. parfum atau wangi hal aneh? Wangi aromanya tuh bunga-bungaan aneh gitu. Gimana ya? Bukan parfum. Bukan parfum. Oke. Ada di tangga lantai 2. Terus sepupuku teriak lagi ada di tangga lantai 3. Terus dia teriak lagi ada di depan dapur bersih dekat meja makan, di mana tempat-tempat aku biasa aktivitas. Dan wanginya tuh aneh ya, nggak lazim. Wanginya aneh. Nah, jam 6:30 lah aku masih duduk di kursi itu. Kita sama-sama ngomong gini kan, saudaraku juga ngomong gini. Kalau memang wewangian ini keluarga yang jenguk, yang datang karena kamu hamil gitu kan ya, doain ya, dia bilang gitu. Tapi kalau aku yang ngomong, tapi kalau emang ini hal yang buruk, semoga kembali ya ke yang buat. Aku pergi kan ya, pamit, aku pergi dulu ya, ikut mas gitu kan, kerja. Aku pulang duluan, jam 3:15 aku duduk di kursi yang tadi pagi aku dudukin itu. 3:15 aku inget banget, baru azan asar. Jatuhlah dia perempuan itu di situ, kepleset. Perempuan yang mana? Babysitter itu. Oke, pertanyaannya, baby sister ini kapan mulai kerjain? Awal tahun. Awal tahun di tahun 2023. 2003 di saat Kak Tari berhasil program hamilnya itu, inseminasinya itu. Oke. Nah, artinya keharmonisan ini sebenarnya kita ngambil starting awalnya
keharmonisan ini berubah ketika baby sister mulai bekerja di rumah Katari, di tempat mantan suami Katari Iya. ini, di tahun 2003 Itu gitu. mulai aneh, mulai ada yang aneh-aneh gitu. Selain wewangian itu, setiap tidur aku mimpi itu ada laki-laki pakai baju hitam, celana hitam kayak gini tuh, tapi aku nggak ada mukanya, nggak ada, kayak gitu. 7 hari 7 malam berturut-turut. Aku juga cerita kok sama orang tua, aku cerita sama saudaraku yang di rumah, aku cerita juga sama masnya, aku cerita. Kalau ada hal aneh, ada Iya. wangi-wangian, ada mimpi-mimpi buruk. Iya, gitu. aku cerita, kenapa ya mimpi kayak gini? Aku bilang gitu kan ya. Enggak, mungkin capek katanya gitu kan. Oh ya udah, mungkin capek katanya gitu. Nah, di malam itu saya bilang sama saudara gini kan. Tolong doain deh, kan kamu kan anak pernah jadi santri gitu kan. Tolong doain deh malam ini. Kalau memang ada sesuatu apa gitu, biar aku juga bisa tidur. Dari kemarin aku nggak bisa tidur, aku bilang gitu kan. Nah, malam itu dia baca doa lah katanya di kamar bawah, dia nginep di kamar bawah kan. Semakin dia baca doa katanya dia semakin nggak berani keluar toilet katanya. Malam-malam itu dia ngomong, selama nikah dia kan sering bolak-balik ke rumah aku, tapi nggak pernah setakut ini, nggak pernah ada hal-hal aneh. Dia bilang gitu, kenapa ya kemarin tuh ada orang muter-muter jalan-jalan katanya. Dia nggak berani keluar karena dia pikir si om katanya sholat tahajud nggak sih katanya gitu teh. Kan dia bilang gitu kan. Aku bilang nggak pernah kan, aku bilang gitu. Enggak, soalnya ada orang, dia bilang gitu, sampai nggak berani buka, mau nahan pipis aja nahan sampai subuh, dia bilang saking takutnya, dia bilang gitu. Terus rumah ini tuh hawanya nggak enak, dia bilang gitu kan. Aku pikir dia cuma ngasal-ngasal aja lah gitu, lebay kan, lebay mungkin dia penakut atau apa. Nah, si mbak ini juga ngomong, aku juga nggak bisa tidur bu, dia bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu, coba deh malam ini kalian doain aku kan. Dia doa, aku naik tidur kan, karena aku capek banget malam itu. Capek, terus aku tidur duluan. Aku pamit tuh, aku tidur duluan ya, gitu kan. Makasih ya, nanti doain. Di situ tuh aku naruh handphone di bawah, di karpet kan. Aku nggak bisa mimpi tapi nggak mimpi. Mimpi tapi nggak mimpi tuh kayak Seakan-akan mimpi tapi bukan mimpi. mimpi tapi pengen bangun dari mimpi, gimana ya? Oke. Ketindisan. Kayak ketindih gitu ya. Iya. Kayak rep-rep gitu. Di situ tuh ada di depan mukaku banget begini, itu perempuan pakai baju putih, rambutnya sebahu, poni depannya itu kebelah dua gitu, pendek Natap mbak lagi tidur. begini. Iya, tapi mukanya nggak kelihatan, cuma bentuk mukanya kelihatan. Bentuk mukanya kayak Bentuk mukanya setelah aku keluar dari rumah, aku inget-inget semua, aku runtut semuanya kejadian-kejadian aneh yang aku alamin, bentuk muka dia dia tuh Baby baby sitter. sister itu. dengan potongan rambut dan poninya itu dia. Karena si aku sama saudaraku bilang gini, kalau emang ini ada hal-hal yang nggak baik, tolong ditunjukkan. Tapi kalau memang ini hal-hal yang aneh dari kemarin, wewangian segala macam ini adalah dari keluarga yang cuma jenguk, terima kasih, terus udah jangan sering-sering kayak gini gitu kan. Sepupuku bilang gitu sambil, dia kan santri kan ya, jadi sambil dia ngaji gitu. Ternyata malam itu juga langsung dikasih mimpi itu pengen bangun, rasanya di dalam situ tuh pengen WA saudaraku yang lagi di bawah, tapi nggak bisa bangun gitu, Karena kayak nggak bisa gerak gitu nggak ya. bisa gerak sama sekali. Oke. Begitu lihat itu baru jam 11. Begitu berhasil bangun, langsung ambil handphone, baru jam 11 malam. Artinya udah dikasih tanda ya. Udah dikasih Mukanya tanda si baby sebetulnya. sister ini. Iya betul. Bentuk wajahnya, potongan rambutnya, dijawab juga sama Allah malam itu juga doanya. Tapi karena entah kenapa kayak semuanya ketutup aja sih gitu. Itu saat itu hamil berapa bulan? Baru mau masuk ke 4. 4 bulan. Masih wangi lah ya itu ya. Iya, nah makanya itu kita pikir mungkin kita dari mana-mana atau ada apa gitu ya, bawa apa, ada yang ikut gitu. Kepikirnya situ, nggak kepikir kalau itu ada yang jahatnya di dalam rumah sendiri. Tapi setelah usai mimpi itu masih nggak curiga ya dengan si baby sister ini sebenarnya? Enggak curiga, tapi
orang kita juga, aku hamil itu pergi ke Bali bareng-bareng. Oke. Pergi ke Bali bareng-bareng, masih ada liburan gitu kan. Terus juga yang nggak curiga, cuma ada hal-hal yang di hati tuh nggak enak aja sih gitu. Terus ada juga yang di toilet itu nemuin bungkusan tisu magic yang hitam. Nah, aku mikir kan ya, ini punya siapa kan, sampai aku Google, sampai aku WA-in teman-temanku, ada temanku dokter kan ya, aku tanya, ini bisa nggak sih kalau dipakai ini untuk besok pagi atau besok siang? Ya nggak bisa, itu harus dipakai saat itu juga gitu kan. Nemuin di kamar mandi mana? Kamar mandi aku di belakang cermin bungkusannya tuh. Sama di toilet itu mungkin dia flush tapi balik lagi gitu ya. Pertanyaannya, waktu ada baby sister ini dan kakak lagi hamil di 4 bulan itu jarang berhubungan badan Jarang. sama suami itu. Uh-uh. Dan tiba-tiba kakak menemukan tisu untuk berhubungan badan lah gitu lah ya. Iya. Oke. Dan itu awalnya nggak curiga juga sama baby sister? Masih belum, karena bertanya-tanya nih, ini siapa ya, sama siapa ya? Enggak mungkin, karena aku tahu dia gitu. Ini kan levelnya kan ya pekerja rumah tangga kan, nggak mungkin gitu. Kalau memang dia mau sama perempuan kan, di luar lebih cantik kan banyak. Oke. Gitu. Nah, singkat cerita, gimana? Akhirnya kakak bisa menemukan bukti atau curiga dengan baby sister ini? Makin hari makin aneh kelakuan babysitternya itu. Kayak gimana? Apalagi waktu aku tuh sempet nemenin dia ke Penang berobat deh kan. Aku lihat dia WA-an nih berdua pagi-pagi. Kenapa WA dia gitu pagi-pagi? Nggak apa-apa, cuma mau nanyain doang urusan rumah gitu kan. Oh, aku minta coba sini ada apa gitu kan. Itu hatiku udah nggak enak. Terus yang lebih lagi yang bikin aku makin curiga, dia tuh minjem mobil aku. Babysitter tuh mau pakai mobil aku atau mau pakai mobil mantanku. Katanya, terus aku sampai bilang gini sama mantanku, jangan dikasih loh mas dia mobil. Aku bilang gitu, memangnya dia bisa mobil? Terus kenapa sih kok babysitter masa mau pinjam mobil? Kita selama ini pakai mbak manapun gak pernah loh ada yang seberani ini mau pinjam mobil majikan gitu kan. Kenapa sampai segitunya dia? Terus sampai aku bilang sama driverku kan, jangan kasih dia pinjam mobil ya gitu. Enggak, karena gini loh, mantanku sendiri aja mau pakai mobil aku kadang-kadang nggak mau gitu ya. Kok ini babysitter tuh mau pinjam mobil ibu atau mobil bapak, kata dia gitu. Ternyata pas aku keluar rumah 1 minggu kemudian dibeliin mobil kak. Oke. Nah, ini nanti termasuk ke babak yang paling sadis lah ya dari ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini kayak sih tadi awalnya konsultan spiritual juga udah mengindikasikan bahwa ada yang normal, nggak beres dengan dunia magicnya dialami oleh baby sister ini. Jadi sebenarnya gimana kak? Waktu awal ketemu kakak, ternyata emang ini hal yang nggak logik dengan pakai keilmuan gaib, ilmu hitam yang dialami Kak Tari ya. Kak dia sih udah bisa melihat sebenarnya. Iya, dari cerita saja ya, ini kan nggak lazim gitu ya. Secara logika tanpa kita harus masuk ke dunia spiritual pun ini sudah suatu keganjilan gitu ya. Kemudian juga saya cek melalui kartu tarot, energinya dia juga. Terus saya banyak menggali lebih jauh. Kemudian juga dari vibrasi suaranya dia gitu ya, dari ceritanya dia, ini dia blank gitu, jauh-jauh blank dari ini. Kemudian dia masih mengalami hal-hal yang berbau mistis pasca dia bercerai gitu ya. Dia masih mengalami seperti kayak orang yang nggak tahu harus berbuat apa. Menurut saya itu nggak lazim. Kemudian saya support dia secara habis-habisan juga untuk wake up gitu ya, untuk bangkit, untuk move on. Ini dia justru setiap kali pengen mengorek kembali lukanya. Dari situ saya mengindikasi bahwa dia ini memang sengaja dibikin untuk benar-benar habis begitu. Energi yang saya tangkap begitu. Dan ini ada campur tangan ilmu hitam, makanya kayak si datang ke sini kita tolong ke Ganjil untuk dikenalkan oleh seorang spiritual juga yang ahli dalam ilmu hitam juga tuh ini. Nah, Ki Demang nih, dari kronologis ceritanya nih, dari awal baby sister itu hadir di rumah tangga dia, rumah dia Tari, ada wangi-wangian. Ketika dia minta petunjuk, ternyata dia tidur di ketindihan dengan wajah yang sebenarnya udah ditampilin. Bahaya loh nih Tari, ada orang ini nih. Dan itu sebenarnya
Ini ilmu hitam yang dialami Katari oleh baby sister ini. Iya, itu ilmu hitam. Tetapi sangat disayangkan ya, ketika mengalami hal seperti itu bukannya beraksi, malah diam saja. Saya sebut itu adalah pelet baju suci yang sangat cepat bereaksinya karena duri dalam sarung. Wow. Duri Dalam sarung. dalam gimana Ki? Pelakunya di dalam rumah, Oh iya ya. korbannya di dalam rumah, Orang targetnya pun di dalam rumah. Satu wadah yang sama dan pelet yang sangat cepat. Namanya pelet banyu suci. Yang mana nantinya ketika pelet tersebut diberikan kepada si target melalui makanan. Oke. Dan wangi-wanginya itu sebenarnya udah tanda ya sebenarnya. Itu tanda. Sebenarnya kan dia sudah diberikan tanda. Itulah kenapa kebanyakan orang-orang ketika sudah terjadi barulah mereka mencari. Apa sebelum terjadi mereka berpikir tentang hal-hal yang mudah-mudahan. Inilah sebenarnya yang harus digali sebelum itu menjadikan malapetaka di dalam satu wadah, apalagi rumah tangga. Tapi ini ilmu hitam ya termasuknya. Ini lebih hitam, tetapi saya sebut itu adalah pelet banyu suci. Kenapa pelet disebut pelet banyu suci? Karena pelet banyu suci ini keringat yang ada di tengah-tengah payudara perempuan. Itulah medianya, ketika dia dapat keringat di tengah payudara, dia campurkan dengan makanan atau minuman. Nah, baby sister suka bikinin kopi ke mantan suami kakak nggak sih? Enggak, Makan itu nggak? karena selama aku hamil makan meskipun mbak di rumah banyak ya, masak kan tetap aku ya. Yang selama aku hamil yang masak itu saudaraku yang handle makanan untuk aku, anak-anak sama mantanku. Nah, pendapat ganjil. Kita akan lanjut dengar babak kedua. Babak yang paling zolim ya. Dari kisahnya Katari nih. Soal tentang ini baby sister udah mulai dibeliin mobil. Awalnya udah berani minjem mobil. Tiba-tiba beli mobil sampai mantan suami minta Kak Tari ini digugurin. Ini kita langsung aja dengar. Nah, gimana Kak? Pas sampai beli mobil tuh udah mulai curiga. Nah, belum. Jadi beli mobil itu setelah aku diusir dari rumah. Itu udah berantem, berarti udah rumah tangga udah cekcok. Cerai. Udah. Jadi bulan Cerai. setelah cerai. Sebetulnya ternyata itu sebelum putus cerai. Jadi aku juga ditipu. Semua prosesnya itu semuanya settingan. Kita dari root awal, baby sister udah mulai, kakak udah ngegapin lah. Suami chat-chatan sama baby sister. Iya. Terus ada hal apa lagi kan? Setelah aku disuruh kuret. Awalnya mungkin dari kuret dulu kali ya. Dikuret apa? Jadi gini, pas aku hamil itu kan normal. Normal-normal aja. Tiba-tiba begitu aku cek dokter tuh curiga kalau ada sesuatu. Sampai aku disuruh tes lanjutan. Di kandungan umur berapa? Di kandungan 12 minggu. 11 minggu deh, 11 minggu. 4 bulan, 5 bulan lah ya? Iya, 11 minggu itu. Dokter curiga ada sesuatu. Jadi disaranin, itu setelah mimpi ya. Setelah mimpi yang orang hitam itu. Oh, ada. Mimpi orang hitam. Jadi setiap mimpi itu orang hitam itu mau celakain aku. Mengejar-ngejar aku terus. Jadi dia mau celakain aku. Dia selalu bawa alat buat nyelakain aku. Ada bambu, ada pisau. Itu soalnya berturut-turut mimpinya, berturut-turut. Kayak ini, Iya. makanya nih. Iya betul. Celananya hitam, bajunya hitam. Celana hitam, baju hitam. Itu mimpinya berturut-turut. Kan setelah mimpi itu, terus ada wewangian, terus ditunjukin mukanya, terus aku check up. Check up itu tiba-tiba dibilang katanya kemungkinan takutnya ada sesuatu kelainan, mau nggak dicek lanjutan, dibilang gitu kan ya. Terus pulang dari sini tolong bilangin sama suaminya, katanya gitu kan. Karena pada saat itu aku lagi check up sendiri. Diagnosa dokter apa? Saat kandungan dicek itu? Dokternya belum berani diagnosa karena harus cek lanjutan sama dirujuk ke dokter yang fetal. Karena ada sesuatu di rahimnya gitu. Di rahimnya, iya, di babynya. Di babynya, kelainan di babynya. Aku sampai bolak-balik ke beberapa rumah sakit loh untuk make sure itu benar atau enggak. Iya, betul. Nah, terus ada pilihan di mana dokter itu kasih pilihan aku untuk terminasi.
dengan alasan medis kalau misalnya dilahirkan bayi ini akan punya kelainan. Kelihatan ya dari 5 bulan ya? Kelihatan karena aku udah tes NIPT. Tes NIPT. Nah, tapi di dokter yang kedua itu bilang katanya jangan, saya lihat kemungkinan dia lahir ini juga enggak 100%, dia bilang gitu. Jadi kemungkinan dia lahir dengan selamat aja itu kecil kemungkinannya. Bisa jadi sebelum bulannya juga sudah lahir, kemungkinan keluar tanpa nggak bernyawa tuh besar, dia bilang gitu. Dokter yang kedua bilang, jadi nikmatin aja dulu masa-masa kehamilannya sampai benar-benar Tuhan bilang dia nggak lahir gitu kan. Nah, tapi dokter yang pertama bilang sebaiknya terpaksa dihentikan karena aku punya cadangan embrio di rumah sakit kan. Jadi aku bisa segera buat transfer embrio yang lain, program lagi. Tapi yang aku dapat pas kehamilan ini tuh bukan dari program kehamilan, hamil alami ketika aku benar-benar pasrah dan ikhlas. Dari mimpi-mimpi jubah hitam itu kakak merasa ada hal ganjil nggak? Bisa mungkin dikasih asupan makan lah atau dimantrain lah sampai ada. Cuma ngomong sama saudaraku aja, sama saudaraku, sama ngomong sama mama gitu kan, sama orang tua ngomong kenapa ya mimpi gini. Tapi ya udahlah, mungkin cuma mimpi. Terus mau ngomong juga sama mantan kan, mungkin kamu kecapean, dia bilang gitu kan. Ya udah. Terus ternyata aku ada vonis kayak gitu. Itu juga bolak-balik ke beberapa rumah sakit untuk mastiin itu benar atau tidak gitu kan. Nah, terus dengan desakan yang kayak gitu, dengan ada pilihan yang kayak gitu ya, aku memutuskan untuk nggak terminasi, nggak mau. Karena gimana, aku sampai ribut sama mantan. Aku bilang sampai kami tuh berdebat sampai tengah malam lah ya. Aku bilang sama dia, gimana pun hak dasar manusia itu kan untuk hidup. Kita nggak berhak untuk ngakhirin kehidupan. Berarti mantan suami masih tetap pengen lanjutin? Enggak. Oh, ini. Dia bilang kakak yang malah pengen lanjutin. Ya. Ya, itu tuh awalnya ketika benar-benar dapat diagnosa itu pun aku sama dia sama-sama kaget gitu kan. Terus dokter itu nyaranin begitu. Terus aku, gimana ya mas, aku tanya gitu kan, kamu nerima nggak, dia bilang gitu. Aku ya dibilang sedih ya sedih dong, nerima ya terima lah, tapi gimana ya mas, mau terima atau gimana gitu kan. Ya udahlah, kamu jangan kebanyakan cincong, kata dia kayak gitu kan ya. Terus ada satu hari di mana aku ikut juga ke kantor dia kan ya. Aku cuma ngelamun aja di lantai atas, di paling atas di gedung itu ya. Aku bilang sama mantanku, aku udah buat keputusan, aku akan tetap pertahanin gimana pun. Aku akan terima gimana pun keadaannya, aku akan terima. Mau normal mau normal, yang penting dia punya hak hidup lah ya. Aku udah bilang gitu, aku udah putusin ya mas, aku nggak mau, aku mau terima gimana pun keadaannya, aku terima. Mungkin kalau kemarin namanya kita pasti ada terima atau tidak, sama-sama berpikir seperti itu kan. Aku bilang aku terima. Akhirnya terus nggak lama dia berdebat terus di telepon tuh ya. Aku matiin teleponnya, dia telepon aku lagi. Kamu tuh kasihan gak sih sama anakmu kalau misalnya seumur hidupnya, sepanjang hidupnya harus hidup dengan selang, dia bilang gitu kan ya. Kamu tuh mikir dong, kata dia gitu. Kamu kasihan gak dengan bayi sekecil itu harus dengan selang seumur hidupnya, dia bilang gitu kan. Tapi kan aku balik lagi, tapi kan kata dokter ini kemungkinan besar dia lahir dengan keadaan hidup aja tuh kecil. Jadi biarin aja dulu aku nikmatin keadaan ini gitu kan, kehamilan ini biarin dulu, aku bilang gitu. Ya enggak, pokoknya aku nggak mau ya, pokoknya kamu jangan pelin-pelan, aku nggak mau kalau sampai lewat 4 bulan, karena lewat 4 bulan tuh udah ada nyawanya, dia bilang gitu. Jadi kalau mau sekarang. Terus aku ngalah dong, ya udah deh. Kuret. Iya, kuretnya itu pun penuh dengan drama. Dari kuret aja kan aku minta bawa pulang janinnya kak. Dia tuh bilang gini, nggak usah dibawa pulang lah, buat apa, udah tinggalin aja di rumah sakit. Coba dia tuh hewan mati aja, dia tuh nggak kayak gitu. Ini kan janin mati itu kan dia kok punya ya darah dagingnya. setega itu loh ngomongnya.
Aku bilang aku nggak mau, aku mau bawa pulang gitu kan. Dari awal aku masuk ke ruang operasi, aku bilang sama dokter nanti aku mau bawa pulang, aku makamin di rumah, aku bilang gitu. Nah, malam itu dari rumah sakit aja aku sama-sama pulang ke rumah orang tua kan, karena mau dimakamin di sana aja gitu. Itu aku mau ditinggal sama dia, aku bilang gini, nginep di sini dulu ya, aku bilang gitu kan, masa langsung ditinggalin kayak gini sih gitu. Kamu kalau mau di sini aja, aku mau pulang karena ada urusan besok pagi, dia bilang gitu. Aku nggak kepikir nih ya kalau misalnya dia mau pulang tuh mau ada urusan sama si perempuan itu di rumah mungkin ya. Oke, di tengah Mbak lagi di rumah sakit ya? Di rumah orang Di rumah tua. orang tua itu ya? Tapi aku akhirnya nggak, ya udah aku nggak jadi di rumah orang tua, aku ikut dia pulang lagi. Oke. Nah, Aku ikut dia pulang selesai lagi. kuret, lanjut ke perceraian. Iya, lanjut ke Itu gimana perceraian. cerita? Terus awal Agustus itu pas di Penang itu dia bilang ya udahlah itu kan aku udah suruh orang buat ngurus, kata dia kayak gitu. Oh ya, sebelum benar-benar terjadi perceraian ini ya, ini mimpi lagi nih, lewat mimpi ini. Ini lewat mimpi aku dikasih ada bisikan gini. Kamu kan udah nggak hamil. Kalau kamu udah nggak hamil, kamu bakal cerai. Gitu. Nah itu. Tapi Itu mimpi? posisinya aku belum kuret. Itu mimpi. Oh, sebelum kuret masih galau, masih ke dokter tuh. Masih. Itu dapat mimpi itu. Dapat mimpi itu. Aku ngomong gitu sama orang tua, ngomongnya. Nggak berani ngomong sama saudara. Jadi saudara juga nggak tahu di lantai bawah tuh dengan inian drama aku itu, dia nggak tahu. Kamu kan udah nggak hamil. Kita cerai aja, pokoknya kata-katanya kayak gitu di dalam mimpi orang gitu. Yang ngomong itu laki-laki. Yang ngomong laki-laki. Sebetulnya banyak tanda-tandanya, tapi aku nggak berpikir Iya. gimana. Ya? Nggak menghiraukan Jadi gitu. kayak, oke. Dan akhirnya setelah kuret, Mbak diceraikan? Benarnya diceraikan 2 minggu kemudian. Aku nginep di salah satu hotel di Bundaran HI gitu. Aku cuma turun ke mall, terus di mall itu aku bilang gini kan, kita nginep tapi kemarin kan udah jatuh talak. Itu gimana ya? Aku bilang gitu kan ya. Gimana pun kalau udah jatuh talak omongan gitu kan takutnya nggak halal dong. Aku bilang gitu kan. Gimana kalau pulang ini panggil ustadz deh untuk rujuk gitu. Akad lagi? Terus dia cari ustadz lah untuk rujuk. 2 hari kemudian di tanggal 11 Agustus. 11 Agustus rujuk itu orang tuaku juga datang, adiknya dia juga datang, saudara aku, adik-adik aku. Anehnya lagi ya, ini ada keanehannya lagi. Si babysitter itu nggak turun dari kamar, nggak turun dari kamar. Sementara ART lain tuh pada senang dan foto sama ibu, terus dibilang ART lain tuh ibu sama bapak jangan sampai kayak gini, jangan sampai pisah gitu kan. Terus mereka foto bareng sama aku, ART itu sama. Karena rujuk ya. Iya, karena kita Senang sambil ya? makan-makan juga kan. Babysitter itu nggak turun sama sekali dan dia nangis. Nangis. Udah rujuk, udah pada saat aku rujuk dia nggak turun, terus kok dia tahu, terus dia alasan lagi cari laptop segala macam kayak gitu. Tanggal 11 itu kan rujuk. Di tanggal 11 itu aku ada panggilan sidang kedua. Panggilan sidang kedua. Gimana? Rujuk tapi gugatan masih Gugatan kan tanggal 2 Agustus. masuk? Iya. Panggilan pertama, sidang pertama itu di tanggal 9, di hari ulang tahun aku. Nah, karena aku rujuk tanggal 11, dia bilang nanti gugatannya dicabut. Dia bilang gitu. Tetapi tetap lanjut. Ternyata tetap lanjut sampai akhir. Aku ada panggilan di tanggal 16. Ada panggilan untuk tanggal 16. Terus di tanggal 16 ada panggilan lagi tanggal 16. Aku bilang sama dia, katanya dicabut. Kenapa ada panggilan? Terus setelah tanggal 16 itu ada panggilan lagi untuk tanggal 22. Tanggal 22. Aku bilang, kalau misalnya dicabut nggak mungkin ada panggilan ketiga. Aku bilang, oke lah tanggal 11 itu nggak, karena kita baru rujuk, jadi belum sempat untuk cabut. Tapi harusnya waktu tanggal 16 itu udah dicabut, nggak mungkin ada panggilan berikutnya. Aku bilang gitu. Apa sih kamu, kata dia gitu, kamu aja tolol, bego lah.
Aku dikatain kayak gitu. Itu udah kasar sih. Oke. Sampai panggilan ketiga ya? Panggilan ketiga, terus tanggal 22. Nah, panggilan terakhir ini di tanggal 22, tanggal 30. Aku tuh cuma dikasih panggilan itu 1 hari sebelum hari H. Tanggal 30 ya. Tapi tanggal 22 itu aku udah ngomong sama keluarga, kok ini masih ada, dia kayaknya nggak cabut. Terus orang tua aku bilang, ya udah mungkin emang dia mau selesai, nanti siap-siap aja, siap-siapin diri, apa mau dicariin tempat tinggal buat pelan-pelan pindahan, kata orang tua aku gitu kan. Tapi aku tetap pindahan nih, aku siap-siapin, tapi aku nggak keluar dari rumah, aku nggak mau keluar dari rumah sampai selesai gitu kan. Cuma aku udah mulai kemas-kemas barang, terus aku juga masih sempat liburan ke Bandung sama dia, pergi berdua. Itu di panggilan ketiga, aku bilang sama dia, Mas katanya mau cabut, aku bilang gitu kan, kenapa sampai dilanjutin sampai tahap ini gitu. Terus dia bilang, ya udahlah karena aku nggak mau tadi kayak gitu, aku nggak mau, aku udah nggak mau. Dia bilang gitu, kenapa, jangan, aku bilang kayak gitu, kok tega banget sih, aku baru disuruh kuret nih, kok masa aku diginiin, aku bilang kayak gitu kan ya. Katanya nanti kalau misalnya aku kuret, kita mau transfer embrio yang ada, kok aku malah diginiin, aku bilang gitu kan ya. Terus aku mohon lah sama dia gitu kan, jangan. Terus dia bilang, enggak, nanti aku pikir-pikir dulu loh, salahku apa, aku bilang gitu, salahku apa, aku bilang gitu kan. Udahlah, aku nggak mau, dia bilang gitu. Terus tanggal 30 itu ada panggilan lagi di tanggal 30. Dia bilang, dia cuma ngasih kabarin gini, tanggal 29 malam ya. Aku udah dia tuh ke Surabaya tanggal 29 malam, ternyata pulang dari luar kota, dia langsung ke rumah orang tuaku. Dia ngomong katanya dia mau ngembaliin aku. Aku udah nggak mau sama dia. Dia ngasih apa sih, dia bilang tuh kayak uang lah gitu Kak. Uang ngembaliin gitu kan. Terus aku bilang aku nggak mau, aku bilang gitu. Dia pulanglah ke rumah dengan ngegedor pintu kan. Terus dia bilang gitu, aku udah ke Depok ya, dia bilang gitu. Tanya aja sama orang tua kamu aku ngomong apa. Dia bilang gitu. Aku tanya kan ke WA, ya dia udah ngembaliin pulang, terus dia kasih ini gitu kan. Terus aku bilang sama dia, masih malam itu aku bilang ya, aku nggak mau Mas kayak gini, kenapa, aku bilang gitu. Enggak ya pokoknya. Terus dia nyebut gini sampai 3 kali, aku udah nggak mau sama kamu ya, aku udah nggak mau sama kamu. Dia bilang gitu kan, kamu mau aku anterin sekarang malam ini juga, ayo aku anterin ke Depok pulang, dia bilang gitu kan. Sebelum hari itu juga dia udah ngusir aku terus. Dan si babysitter ini tuh sok-sok sedih gitu loh, tapi ada hal yang kayak sering kali aku nggak sengaja ngeliat muka dia yang sinis. Gimana sih? Tatapan sinis. Tatapan sinis gitu. Dari situ aku nangis, aku telepon orang tua aku. Dibilang ya udah nggak usah pulang, biar aja si ini itu saudaraku yang ada di rumah yang beresin barang-barangku di rumah. Hari itu juga saudaraku kemas barang-barangku, aku pulang ke rumah orang tuaku. Enggak ke rumah orang tuaku sih, aku ke rumah kontrakan yang dicariin adekku hari itu. Aku juga nggak tahu di mana itu. Malam-malam juga aku ke situnya tuh dikasih dari Sherlock, aku nggak tahu itu di mana. Di situ aku udah di rumah, si ART itu WA aku, si babysitter itu bilang, Bapak nggak sama siapa Bu, Bapak sama aku. Bapak bukan sama perempuan manapun, Bapak sama aku. Aku tanya, apa maksudnya? Maksudnya di situ sama Mbak atau gimana gitu kan? Kan ada mbak yang lain, maksudnya apa? Pokoknya Bapak nggak sama perempuan manapun, tapi sama aku. Terus dia bilang, terus aku maki-maki dia lah. Apa maksudnya gini gitu? Tapi aku nggak ada hasrat dan nggak ada keinginan untuk datang ke rumah. Padahal pada saat itu harusnya aku datang juga nggak masalah dong, karena masa idahku belum selesai. Tapi sama sekali nggak ada keinginan kayak
bener-bener orang yang depresi gitu loh, cuma di kamar nangis dari pagi sampai pagi, dan aku nggak tidur sampai 3 hari 3 malam. Selama aku di pulang itu aku tidur kalau aku kelelahan, jadi ketidur sendiri. Surat putusan udah ikrah, terus Belum keluar. udah ketuk palu kan, udah Katanya hakim tanggal begitu udah ketuk palu, dan kakak udah keluar dari rumah itu. disuruh keluar sama Tiba-tiba dia. baby sister berani WA, berani chat aku kayak gitu. ngumumin kalau dia sama Iya, bapak sama gitu. Iya, dan aku pada saat itu juga masih belum paham maksudnya apa. Oke. Terus dia bilang aku sama bapak pergi ke Anyer satu kamar, aku sama bapak ke Taman Safari juga sewa satu kamar. Aku maksudnya apa gitu kan? Berarti udah Nggak, si baby sister go public langsung tuh. langsung Udah ya kan, langsung ke aku anyar. sekali, langsung ke aku. Dan dia kayak tarik pesan WA-nya deh, karena aku cari scroll terus mau screenshot itu nggak ada, Hilang timerin ya. dia terus dia bilang kayak gitu. Ternyata cerai aku tuh baru putus di bulan Januari 2024, bukan Agustus 2023. Oke, bilangnya ketukan palu. Hakim pun saat itu bilang Kerja sama dengan katanya hakim. udah putus mas, udah selesai mas, udah putus. Ngomong sama Nah, kamu nggak baca surat keputusan lawyer, hakim ya? nggak Saat itu? ada. Hanya cuman dikasih tahu aja gitu. Hakim udah Aku, ikrah gitu. aku aja nggak keluar, aku nggak punya kekuatan untuk masuk ke dalam pengadilan, aku nggak. Jadi yang masuk itu dibikin nggak berdaya ngapa-ngapain nggak, ya? yang masuk itu Lawyer. kawan aku lawyer. Dia masuk ke dalam, dia tanya, saya mau ini, udah selesai mas, udah putus. Coba dibilang gitu. Terus aku ya nangis aja pulang gitu kan. Nah itu aku masih nunggu dia di 3 bulan pertama ya. Aku teleponin dia gitu kan. Ini seminggu kemudian ya. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, terus kok aku teleponin mbak-mbak yang lain. Ini maksudnya apa, gini. Terus ada satu mbak-mbak yang ngebocorin. Bapak sama dia bu, katanya gitu. Bapak sama dia katanya. Waktu dia pergi 1 minggu setelah aku diusir itu, yang dia bilang dia ke Anyer itu, itulah dia udah gitu-gitulah gitu. Dan selama aku keluar dari rumah itu, dia juga sering naik ke kamar atas, ke kamar aku. Udah berani satu kamar lah ya. Udah satu kamar gitu. Terus sejak itu semua ART ngeblokir nomor aku karena katanya nggak boleh komunikasi sama aku. Jadi nggak boleh ngebocorin apapun yang ada di rumah itu. Dia bilang gitu kan. Jadi baby sister ini adalah majikan baru Iya. buat RT yang Iya. ini kayak di sinetron. Ini lebih berani dari babysitternya Mawar Afi. Iya ya. Iya. Lebih Kasus keji, Mawar Afi. lebih keji banget sih. Itu kan terus dia setelah aku keluar dari rumah, aku tahu dia dibeliin mobil. Itu dia, dibeliin mobil. Terus aku tanya semua orang apa gini. Terus dia juga di sosmednya udah bajunya, penampilannya semua ganti gaya nyonya. Oke, dan akhirnya si baby sister ini nih udah nikah atau gimana? Udah nikah, baru nikah Agustus 2024. Resmi ini? Katanya resmi. Dan kakak udah nggak dapat harta gono gini atau gimana tuh? Nggak ada harta gono gini karena dia bilang, kan waktu aku pulangin kamu ke rumah orang tua udah aku kasih. Ngasih uang idah, nafkah idah tuh 3 bulan, 6 bulan. Karena aku bilang, aku mungkin nggak bisa kerja dong dalam waktu 3 bulan. Aku bilang gitu kan. Terus enggak, dia juga sebenarnya nge-spill kan gini. Aku minta nafkah sampai 1 tahun, 2 tahun, aku bilang gitu kan. Oh nggak bisa, oke 1 tahun, aku bilang gitu. Karena pasti mental aku hancur-hancuran, aku nggak bisa kerja, aku bilang gitu. Nggak bisa, aku nggak mau, karena aku harus ngebayar orang yang ngurus anak-anak. Itu orang yang, aku harus ngebayar orang yang ngurus anak-anak, dia bilang gitu kan. Baby sister itu? Mungkin maksudnya dia, tapi aku nggak kepikir ke situ. Enggak, tapi dia udah nikah resmi akhirnya sama baby sister itu. Akhirnya nikah resmi. Dan kamu nggak nanya, itu dari kapan sih
mereka melakukan perselingkuhan itu sebenarnya? Ya pasti aku juga masih di rumah. Oke. Karena kalau misalnya sebelum aku di rumah pun dia nggak mungkin setega itu untuk nyuruh aku terminasi Dan anaknya dari sendiri. tanda-tanda gaib yang kakak alami itu sebenarnya ya, dari situ ya. Dia tuh nggak mungkin. Dia pernah bikin aku nangis. Dia pernah punya salah. Namanya rumah tangga ya kan, pasti ada masalah. Tapi dia sama hewan aja. Dia tuh orang yang nggak tegaan. Masa dia suruh darah dagingnya dia sendiri untuk mati. Nah, kayak sih tadi Iya. kan kayak sih juga sempat gambarin kan ada energi gaib yang saat kayak sih membacakan tarot tadi ya. Betul. Itu kayak gimana sih? Dia nggak bisa bertindak tuh gimana? Ya, gini, secara logika ya, berapa kali gitu saya sampai berusaha gitu. Ini Mbak Tari ini selalu yang no respon. Dia selalu kembali lagi seperti dia menggali lukanya sendiri. Setiap saya push ya untuk oke, kamu harus bangkit. Oke, banyak sekali tutor atau apalah support dari saya gitu ya. Cuma energi yang saya rasakan dari dia memang dia tetap mau tenggelam di kubangan ini. Dia mau stay di situ. Nah, di sini yang saya memang menganalisa secara energi ya, energi dia secara spiritual. Ini anak memang dibikin terpendam di situ, gitu ya. Dan dia memang apa ya, bukan maunya dia. Karena saya sering menanyakan, kamu sebenarnya mau keluar nggak di sini? Mau kak. Tapi besok dia reading lagi, konsultasi lagi dengan saya. Kembali lagi dia pengen dibacakan tentang luka batinnya ini. Bagaimana orang ini ke depannya kak, mereka bahagia kah? Sementara kan mereka sudah bahagia dan nggak ada sedikit pun memikirkan dia. Nah di sinilah jadi tanda tanya besar bagi saya gitu. Bahwa ini ada keanehan yang luar biasa. Kemudian rentetan cerita juga seperti yang diceritakan Mbak Tari gitu ya. Menurut saya memang ini bukan perkara lazim gitu. Ya. Dan mungkin kalau Kidemang tadi, mungkin kalau orang dalam psikisnya kan depresi, tapi Iya. ada energi gaib sebenarnya yang Iya. membuat Kak Tari ini udah pasrah, nggak bertindak dan ngeblank gitu. Ibaratnya bahasa tuh ngeblank udah, ngikutin alurnya aja. Kosong dia. Nah ini lanjut nih Ki, ke pelet tadi apa tuh? Banyuwangi itu tuh. Banyumas ya? Banyu apa? Banyu suci. Itu yang saya lihat gitu. Jadi Mbak Tari ini pasangannya terkena pelet banyu suci. Yang bekerjanya itu sangat cepat. Karena keringat ketika dicampurkan dengan makanan ataupun minuman, itu akan semakin cepat ketika dia ada problem di malam hari. Dan sampai menyerang janinnya tuh gimana tuh Ki? Iya, kan dimakan. Karena pelet itu yang paling cepat itu kan makanan. Ketika masuk ke dalam wadah perut nih, ada peredaran darah dan itu kan merusak organ tubuh sampai pola pikirnya. Oke. Tapi yang janin itu sebenarnya santet juga nggak? Yang kan si Kak Tari kan melihat sosok pakaian hitam-hitam nih kayak Kidemang nih ya. Iya. Tiba-tiba selang hari itu janinnya Kak Tari mengalami apa? Ada kelainan. Itu santet atau apa? Ya karena gini, santet pelet banyu suci itu menghancurkannya itu sampai ke akar-akarnya. Jadi Mbak Tari ini pasangannya terkena pelet banyu suci. Saat itu kan masih terkena gangguan itu. Dan itu sudah apa ya, perjanjian pelaku dan seseorang yang ingin melakukan ritual pelet banyu suci. Nah aku tanya ya sama Kak Tari ya. Kak Tari sekarang masih menyimpan luka dendam atau sudah mengikhlaskan kejadian seperti ini? Jujur, Sejujurnya dendam. Sejujurnya lukanya masih ada, nggak pernah bisa hilang hampir 2 tahun ini. Masih nangis sampai kemarin, sampai semalam, sampai setiap sholat itu di sujud terakhir tuh masih minta keadilan sama Allah buat mereka-mereka yang zolim gitu. Oke. Gak bisa. Oke. Ini spesial buat Ganjil Ki. Oke. Ketika hal gaib menyerang Kak Tari, bisa nggak Kak Tari mendapatkan sebuah keadilan kalau baby sister ini memang benar menggunakan hal gaib,
Ki Demang bisa tangkal dengan lewat kegaiban. Tapi kalau benar-benar emang takdir jodoh, ya mereka langgeng. Nah, bisa nggak Ki Demang untuk mensterilkan atau memberikan suatu keilmuan Ki Demang? Biar hal ini terungkap gitu. Jadi kayak, kalau benar-benar emang babysitter menggunakan hal-hal yang licik dengan ilmu hitamnya, bisa nggak Ki Demang tangkal? Dan juga mungkin Ki Demang bisa ngelihat, ada nggak sih yang menyerang Kak Tari ini secara Ada. spiritual ilmu hitamnya? Ada, itu sudah dia pun merasakannya. Bahkan kita melihat dari cara dia bicara pun sudah tahu. Dia seperti bat nyamuk di situ-situ aja. Tidak akan pernah bisa keluar. Karena sudah mendarah daging. Kalau memang Mbak Tari pengen sesuatu itu terjadi, apa yang Mbak Tari inginkan, itu bisa terjadi. Dan saya menyanggupinya. Nah, kita kalau kembali ke Mbak Tari nih. Mau nggak kalau Ki Demang membantu Mbak Tari dengan keilmuannya, kalau benar-benar si baby sister ini menggunakan ilmu hitam, dia akan ditolak secara ilmu hitamnya. Tapi kalau benar-benar itu menjodoh ilahi, ya mereka akan samawa dengan mantan suami Kak Tari. Itu ritual apa Ki namanya Ki? Untuk kembalikan ilmu hitam itu apa? Mudah. Mbak Tari cuma beri cap aja ke saya. Apa yang Mbak Tari inginkan. Saya kan orang eksekusi. Ini primat ganjil. Ini sekali lagi ini bukan sebuah dendam, Oke. bukan sebuah balas dendam ya. Bukan. Tapi ini sebagai apa ya? Apa yang kau tabur, disitulah yang kau tuai. Right. Jadi ketika seseorang menggunakan licik dengan ilmu hitam, ganjil misteri siap memadai dengan menangkal ilmu hitam itu. Jadi ini bukan sebuah balas dendam, tapi ini sebuah apa yang dia tabur, dialah yang akan tuai. Gimana Kak Tari? Mau agar juga mungkin gimana Kak Tari juga bisa move on, bisa melepas dari jeratan yang luka lama yang tersakiti itu. Jadi karena biar bagaimanapun juga hal yang berlalu kan sudah kejadian, dan hidup itu kan terus berjalan ke depan. Jadi Kak Tari move on ke depan, nanti mungkin dibimbing oleh dalam spiritual Ki Demang. Gimana Kak Tari? Mau langsung mau jawab kabul? Jadi kita akan kembalikan. Kalau misalkan si perempuan ini yang merebut suami Mbak menggunakan hal yang licik, akan ditangkal dengan hal yang licik juga. Nah, terus Kak Tari, berarti sekarang kan udah pindah ke Depok nih ke orang tua nih. Itu masih ada hal yang ganjil? Yang kayak gimana? Pokoknya sampai 6 bulan pertama aku pindah tuh masih ada. Sampai aku tengah malam tuh ya, aku tidur di ruang tamu sama orang tua sama mama. Aku nggak bisa tidur malam itu. Jam udah 12.30 itu masih nggak bisa tidur. Aku dengar ada suara langkah kaki lari, tuk 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 tuk, gitu, berhenti di depan rumah. Sampai itu kan rumah kontrakan ya, kelihatan dong dari bawah pintu ya, nggak ada orang, nggak ada bayangan orang, nggak ada bayangan orang. Besok paginya aku nggak bisa bangun, badannya sakit. Panggil tukang urut, mamaku juga pamit pulang, katanya badannya nggak enak. Mamaku hampir nggak bangun itu 2 minggu, sampai pucat, benar-benar nggak bisa terkapar. Dan aku juga posisinya juga sakit, sama-sama sakit. Aku jenguk dengan kondisi sakit ya, aku bawa mamaku juga ngajak berobat. Terus aku juga ke rumah mama, bilang dia sebenarnya dengar juga ada langkah kaki, cuma kira-kira sekitar 15-20 orang. Kalau aku dengarnya satu. Aku pikir itu anak-anak main bola, karena biasanya di depan gang itu ada anak-anak main bola, tapi mana ada anak-anak setengah 1 malam main bola kan. Satu, tapi kalau mama dengarnya antara 15-20, karena selokan lagi bermasalah. Dipikirnya orang lagi kerja bakti benerin selokan. Ternyata nggak ada apa-apa, tuh sakit sampai 2 minggu. Ini masih ngikut berarti Ki ya? Masih. Apa sisa-sisa dari keilmuan yang dialami oleh Kak Tari? Itu mah kan terus terikat karena kan sudah mendarah daging, Bang. Kalau saya lihat, karena saya membuatnya juga seperti itu. Ini seperti ini kondisinya. Nah, Kak Tari, hidup itu kan terus berjalan.
yang berlalu itu kan sudah terjadi kan. Nah, Kak Tari ini apakah masih menyimpan sebuah dendam atau sudah melupakan untuk mencoba melangkah hidup baru atau gimana Kak? Aku udah coba untuk berdamai dengan keadaan, tapi gak pernah bisa. Aku udah coba mulai, gimana pun kan kehidupanku harus tetap jalan dong. Aku harus mulai kehidupanku yang baru. Nggak pernah bisa sampai sekarang. Karena luka masih tersimpan ya? Lukanya masih tersimpan, traumanya itu dalam banget. Bahkan aku sampai pergi ke psikiater untuk ngatasin ini, untuk bisa keluar rumah dan ketemu banyak orang gitu. Karena aku ngomong sama psikiaterku, aku nggak mampu ketemu orang karena aku merasa orang-orang tuh ngetawain aku dan merasa takut keluar rumah. Aku coba untuk mulai kehidupanku kayak aku harus kerja dong, nggak bisa kayak gini, nggak bisa, aku nggak bisa mulai itu. Terus aku mencoba untuk memaafkan juga, nggak bisa. Dan Kak Tari pengen keadilan seperti apa sebenarnya? Aku udah serahin semua tuh sampai di titik yang ngomong kayak gini ya di sujud terakhirku. Ya Allah, aku cuma minta keadilan yang seadil-adilnya gitu atas semuanya. Karena gimana pun kan dia nggak pernah, dia pernah bikin aku nangis, tapi dia nggak pernah sejahat itu gitu Kak. Dan bicara keadilan nih Ki, mungkin dari spesial ganjil Oke. coba mewadahi jikalau dan benar perempuan ini menggunakan ilmu hitam yang merenggut mantan suaminya ini, apakah bisa dikembalikan balik Ki? Bukan sebuah dendam, tapi ini hanya sebuah filosofi dari tabur tuai. Oke. Dan apakah ini bisa sebenarnya Ki, keilmuan ini Ki? Sangat bisa. Dan Kak tadi pengen sebuah keadilan bahwa kalau si perempuan ini benar-benar pakai ilmu hitam dan memang benar kali Kak tadi dengan ilmu hitam, mungkin Ki Demang akan bantu prosesi ritualnya. Tapi kalau perempuan ini emang jodoh ilahi, mereka akan samawa. Dan kakak juga harus melupakan dan akan kembali memulai hidup baru kan gitu. Dan Kak Tari bersedia mungkin? Oke. Dan sekarang mungkin Kak Tari apa yang ingin disampaikan oleh Ki Demang? Mau mencoba membalikan keilmuan hitam yang Kak Tari alami dari baby sister ini? Apa maunya gimana? Kalau aku ngomong jahat banget ya. Nah, kamu coba Keluarkan aja unek-unek. kiprol ya. Gak apa-apa. Iya, kalau aku tuh, ya kalau ditanya maunya sih, kalau yang aku sebut dalam doaku ya Ki, aku mau mereka ngerasain hal yang sama, yang lebih-lebih daripada aku rasain gitu. Oke. Coba karmanya ya. Ya, anakku kan disuruh kuret, terus aku ditendang, gimana aku harus berdamai dengan semuanya. Ya. Sudah siap kamu? Siap menerima resikonya? Hah? Sudah matang? Yakin? Oke. Dan Ki Demang akan membalikan. Spesial untuk ganjil malam ini. Mungkin apa aja Ki? Apa yang dibawa sih Ki sebenarnya Ki dalam ritual membalikan ini Ki? Otomatis ketika saya memanggil sebuah ruh atau jiwa seseorang, saya harus menggunakan, kebetulan saya bawa ini. Ini adalah media yang selalu saya pakai untuk ritualisi yang namanya penarikan sukma, agar seseorang tersebut mengalami hal apa yang diinginkan si klien saya. Nah, kebetulan kan Mbak Fitri ini, Tari ini, dia menginginkan berbalik lagi seperti apa yang Kak Tari alami, begitu ya. Ini saya bawa medianya dan saya membawa darah juga. Tapi sebelum proses itu mungkin Kak Tari akad kali ya? Ya. Akad perjanjian apa yang gimana gitu? Iya.
Kak Tari sudah siap. Ketika saya meritualkan ini, sekuensi apapun yang terjadi ke depannya, siap menerima risikonya? Resiko apa? Otomatis apa yang kita harapkan saat ini, kita pun akan mengulanginya lagi. Nanti aku ngalamin hal kayak gini lagi Iya. maksudnya. Mengalaminya ya semacam akan dihianatin lagi. Dendam terbalas, Karma ya. cuman Karma. Ya, Karma. yang tadi Bang Agus sampaikan, tabur tuai. Kalau Kak Tari saat ini pengen apa yang Kak Tari alami di masa lalu dan seseorang yang telah mengambil hati belahan hatinya, lalu orang tersebut ingin mengalami hal yang sama, hancurnya. Saya akan memberikan pilihan saat ini untuk Kak Tari dan saya berikan untuk spesial di Ganjil di malam ini. Ketika saya mengiyakan, lantas apakah Kak Tari siap untuk menerima konsekuensinya? Resiko yang akan terjadi next someday, suatu saat nanti. Karena yang saya kerjakan ini akan semakin cepat. 1 kali 24 jam itu akan terjadi. Akan saya kembalikan sesuatu yang negatif ke orang yang telah membuat Kak Tari hancur ini, sehancur-hancurnya. Bagaimana? Ih, takut banget. Kok takut? Iya, masa aku kena gitu lagi? Enggak, nanti kan akan dinetralkan sama saya. Oh gitu. Kan ada Iya. tolak balanya lagi nanti. Oh gitu Oke. ya. Udah lanjut aja. Iya, lanjut. Udah tanggung ini. Udah tanggung daripada nggak? kamu masih Kalau saya kan orang nangis-nangis. eksekusi, ketika saya disuruh A, ya A. Kalau suruh B, ya B. nah sebelum mulai, apakah ada akad ritual yang kesiapan hati Kak Tari dengan Kak Kidemang? Oke, ada. Yang pasti ada, karena ini kan perjanjian dengan saya. Oke, Kak Tari sudah siap? Boleh tangannya kesinikan, dua-duanya. Sebentar. Ya Rijal Gaib. Ya Mukhadam. Ya Ruh. Ya Mbah Lam Pakuat Majau. Kaulah haturan nyuhunkeun betul-betul. Kamu sebutkan apa yang kamu inginkan, lalu kamu cium itu berdua gini. Oke? Saat ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu cium. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh samping Ki, biar kita palingan kamera. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebutkan namanya Mbak. Dalam hati aja. Allah. Lihat. Kamu lihat seakan-akan ini adalah pasanganmu dan baby sister. Bismillah. Kamu lihat. Jadikan ini adalah pasanganmu dan jadikan ini adalah orang yang telah menyakitimu. Oke, sudah cukup. Nah, nanti ini sampai rumah kamu minum campur dengan air dan sampai rumah kamu ini tabur di dalam depan rumah. Oke? Sebelum masuk rumah kamu tabur dulu ini di depan rumah dan masuk ke rumah kamu minum itu. Nanti ini akan saya pendam di tempat lokasi saya. Oke? Cukup. Itu aja, udah saya reaksikan. Kamu tunggu kabar besok. Oke. Jadi ini hanya sebenarnya mengirim balik ya, Iya. apa yang dia perbuat dalam ilmu hitamnya sebenarnya. Ki. Betul. Dan tadi saya coba untuk menetralkan dulu yang ada di persendian dia sama yang di perutnya karena dia mengalami di bagian perut juga. Itu kenapa tuh Ki? Ini sudah lama sekali. Ini kurang lebih hampir 4 tahunan. 4 tahun dan semakin besarnya itu sekitar 2 tahun yang laluan. Dia sangat sakit sekali di bagian ini sampai ke ulu hati. Oke. Dan ini juga yang kemarin mengganggu itu kali ya, Iya. janinnya ya. sebenarnya. Tadi kamu merasakan nggak yang di belakang tadi? Ketika saya bacakan, ini kayak ada yang keluar, merasakan nggak? Tadi sini tuh ada sosok makhluk yang selama ngikutin dia. Jadi ketika dia tertidur, ketika kemanapun selalu ngikut dia. Itulah yang menjadikan kayak berhadapan mimpi tadi, kayak seakan-akan ketindian. Nah tadi pun masih ikut. Tapi alhamdulillah udah saya itu. Mbak merasakannya tadi? Ada yang keluar? Oke, cukup lah. Oke. Nah, pendapat ganjil nih, mungkin sedikit kita akan mengakhiri nih bincang-bincang dan apa yang tadi mungkin dilakukan oleh spiritual Ki Demang dengan akad yang diinginkan oleh Kak Tari bukanlah sebuah balas dendam. Namun ini hanya sebuah penangkal apa yang kau tabur, disitulah yang kau tuai. Dan mungkin untuk terakhir dari bincang-bincang kita, Kak Yesi mungkin. Oke, baik. Saya sebagai seorang wanita dan juga saya sebagai seorang konsultan spiritual dan tarot reader di sini. Jujur, saya memiliki satu misi ya di balik dari aktivitas saya sebagai konsultan karena memang saya melihat banyak kasus yang sama, serupa bahkan mungkin lebih parah seperti yang dialami Mbak Tari di luar sana. Banyak wanita Indonesia yang tidak berani speak up. Banyak wanita Indonesia yang menjadi korban, baik melalui KDRT, baik melalui black magic gitu ya. Nah di sini salah satu konsen saya adalah memang klien saya mayoritas wanita-wanita yang menjadi korban dalam urusan asmara, rumah tangga, bahkan sampai kehancuran seperti yang dialami oleh Mbak Tari. Untuk itu saya menyarankan ya, sebagai sesama wanita Indonesia, tolonglah kalian bisa melihat dari kisah Mbak Tari dan yang di luar sana, kalian harus berani untuk keluar dari zona ini, kalian harus berani untuk speak up, kalian harus berani untuk bangkit. Karena hidup kalian ada di tangan kalian. Cukup. Oke, Kak Tari mungkin ada yang mau disampaikan Kak atas apa yang Kak Tari alami ini, sebuah deritanya ini. Semoga kalian berdua ngerasain lebih sakit
lebih sakit daripada yang aku rasa. Karena luka dan trauma yang kalian buat ini seumur hidup nggak bisa lupa. Dan mungkin Ki Demang untuk menutup bincang-bincang kita. Saya ke Demang, Banten, cuma mau mengatakan apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Nah, pendapat ganjil mungkin sekian bincang-bincang kita bahwa apa yang terjadi itulah yang terjadi, dan baiknya memang dendam itu jangan dibawa mati. Mungkin sampai jumpa. Selamat malam. Kasih Mbak Yesi, Kak Tari, Ki Demang. Yap.